Ayo adik-adik, selamat berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan Pemade jumpa dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar dalam belajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemade ingin melanjutkan belajar fisika untuk kali ini bab tentang medan magnet. Tapi pertemuan kali ini khusus membahas tentang sub gaya magnetik atau galiran untuk partikel bermuatan dalam medan magnet. Selamat menyimak penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan pelajaran kita, yaitu gaya magnetik yang dialami oleh muatan bergerak dalam medan magnet. Muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet homogen akan mengalami galiran yang besarnya berbanding lurus dengan besar muatan, berbanding lurus dengan besar kecepatan muatan, berbanding lurus dengan besar kuat medan magnet atau induksi magnetik, berbanding lurus dengan sinus sudut antara kecepatan dan medan magnet. Ada lihat gambar sebelah kiri, itu ada sebuah muatan Q bergerak dalam medan magnet B, di mana kecepatan dan medan magnetnya itu bentuknya besarnya serta. Secara matematik, gaya yang dialami oleh muatan tersebut bisa dilihat di sebelah kanan, F sama dengan Q kali P kali B sin theta. Dimana Q itulah muatan satuannya kolom, P kecepatan muatan meter per sekon, B kuat medan magnet satuannya Tesla, theta sudut antara P dan B satuannya derajat, F gaya Lorentz atau gaya magnetik satuannya Newton. Arah daripada gaya Lorentz ini bisa ditentukan dengan salah satunya yaitu kaidah tangan kanan terbuka. Adik lihat sebelah gambar sebelah kiri, ibu jari menyatakan arah kecepatan, 4 jari yang lain itu menyatakan arah medan, tegak lurus telapak tangan menyebabkan arah gaya itu bila Q-nya positif. Bila Q-nya negatif, maka dia tegak lurus punggung tangan. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik disimak contoh soal berikut. Di sebuah proton, muatannya 1,6 ke pangkat minus 11 kolom. Dalam perkiraan partikel mempunyai kecepatan 5 10 meter per sekon. Bertemu dengan medan magnet yang besarnya 0,4 Tesla dan arahnya membuat sudut 30 derajat terhadap kecepatan proton. Tentukan besar gaya bekerja pada proton, percepatan proton. Bila gaya bekerja pada sebuah elektron, berapa percepatannya? Di mana muatan elektron min 1,6 10 pangkat minus 12 kolom, massa proton 1,67 10 pangkat minus 27 kg, dan massa elektron 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Jadi dari data yang itu bisa kita lihat bahwa satuan salah satu sistem ditanyakan gayanya berapa, percepatan proton berapa, percepatan elektron berapa. Jawab, kita ingat bahwa dari rumus yang tadi A, F sama dengan Q, KB sin theta. Masukkan angkanya. Jadi untuk proton 1,6 10 pangkat minus 19 kali 5 kali 10 pangkat 6 kali 0,4 Tesla sin 30. Kita tahu sin 30 itu adalah setengah. Kalikan, sederhanakan, ketemulah dia gayanya 1,6 10 pangkat min 13 Newton. Ada ingat hukum kedua Newton, ada F sama dengan M kali A. Di mana dalam ini bisa dikombinasi. Jadi untuk jalur B, kecepatan proton itu berarti A sama dengan gaya per massa proton. Yaitu 1,6 10 pangkat min 13 Newton per 1,67 10 pangkat min 27 kg, hasilnya 9,6 kali 10 pangkat 13 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk elektron, nah itu nomor C, A sama dengan gaya per massa elektron. 1,6 10 pangkat min 13 Newton per 9,11 kali 10 min 31 kg, ketemunya yaitu 1,8 10 pangkat 17 meter per sekon kuadrat. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak contoh soal berikut. Ini diketahui sebuah elektron, muatannya
min 1,6 10 min 11 kolom bergerak dalam arah sumbu X positif dengan kecepatan 5 kali 97 meter per sekon dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla yang arahnya ke sumbu Z positif. Tentulah besar dan arah gaya magnetik yang dialami oleh elektron. Dari data yang ada, karena seluruh elektron berarti dia bermuatan negatif. Q 1,6, 10 pangkat minus 19 kolom, Pi-nya 5 kali 97 meter per sekon, B-nya 0,5 Tesla. Nah ini ingat setiap sumbu dia saling tegak lurus sehingga tetanya 90 derajat. Ditanya F-nya berapa dan arahnya kemana. Ingat tadi rumus yang tadi, F sama dengan Q kali Pi B sin theta. So, angkanya 1,6, 10 pangkat minus 11 kolom, kali 5, 10 pangkat 7, kali 0,5, sin plus 1. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 12 Newton. Karena elektron itu bermuatan negatif, ingat kaidah tangan kanan. Kepalkanlah tangan kanan. Kemudian arahkan ibu jari sesuai dengan arah kecepatan ke arah sumbu X positif. Kemudian bukalah 4 jari yang lain ke arah B yaitu Z positif. Maka tangan akan terbuka menghadap ke Y positif. Karena di sini elektron negatif, maka arahnya kebalikannya yaitu ke sumbu Y negatif. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita contoh yang lainnya. Kita simak berikutnya bersama-sama. Selamat minggu. Mari adik-adik, kita lanjutkan contoh yang lain. Kalau tadi muatan bergerak dalam sistem salib sumbu. Sekarang kita lihat muatan bergerak dalam arah mata angin. Ini lihat sebuah proton muatan 1,6 11 kolom bergerak dari selatan ke utara. Dengan kecepatan 6 kali 97 meter per sekon dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla yang arahnya dari barat ke timur. Tentukan besar dan arah magnetik yang dialami proton tersebut. Dari data yang ada, Q 1,6 min 14 kolom. Ingat proton positif, Pi-nya 6 kali 97 meter per sekon, B-nya 0,5 Tesla. Ingat setiap sumbu di sini arah mata angin, theta tegak lurus 90 derajat. Ditanyakan F-nya berapa dan arahnya berapa. Ingat rumus yang tadi, F sama dengan Q kali Pi B sin theta. Masuk angkanya 1,6 sumbang minus 14 kolom kali 6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon kali 0,5 Tesla. Hasilnya 4,8 10 pangkat min 12 Newton. Ingat pakai kaidah tangan kanan. Ingat di sini proton positif. Kepalkanlah tangan kanan sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan. Pertama, kepalkan tangan, arahkan ibu jari sesuai dengan arah kecepatan, bergerak dari selatan ke utara. Kemudian, kepalkan 4 jari yang lain sesuai dengan arah medan, dari barat ke timur. Jadi, tangan terbuka arahnya ke bawah. Jadi, arah gayanya ke bawah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi begitu adik. Kalau salib sumbu jawabannya sistem salib sumbu juga. Kalau arah mata angin jawabannya arah mata angin juga. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Mari adik lanjutkan pengembangan soal perumusan tadi muatan bergerak dalam medan magnet. Ini yaitu apabila muatan itu bergerak tegak lurus dalam medan magnet, maka lintasannya akan berupa lingkaran. Jadi di sini ada lihat gaya magnetik, ada di lorentz, lihat sebelah kanan, F sama dengan QB karena tegak lurus sin 91, itu akan dirubah menjadi rumus sebelah kirinya gaya sinipetal. FC sama dengan MP kuadrat per R. Nah, ini besarnya sama. Jadi QIB sama dengan MP kuadrat per R. Disederhanakan, lihat P-nya, ketemulah jari-jari lintasan muatan yang bergerak tegak lurus dalam medan magnet, yaitu R sama dengan MP per IB, di mana M itu adalah massa
muatan, P kecepatan muatan, Q besar muatan, B induksi magnetik, R jari-jari lintasan muatan. Jadi bila muatannya bergerak tegak lurus dalam medan magnet, maka lintasannya akan berupa lingkaran. Mari kita simak contoh berikutnya. Mari adik lihat contoh berikut. Penggunaan rumus yang tadi, sebuah elektron muatannya 1,6 bergerak ke kanan seperti pada gambar. Kecepatannya 6 kali 10⁷ meter per sekon dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla yang arahnya menjauhi pembaca. Jadi lihat, yang merah tanda silang itu menunjukkan bahwa arah medan magnetnya menjauhi pembaca. Selanjutnya tentukanlah besar dan arah gaya magnetik serta jari insan yang dibuat oleh elektron. Ingat dari data yang ada, ingat elektron muatan negatif 1,6 kolom, P-nya 6,7 meter per sekon, B-nya 0,5 Tesla, deltanya 90 derajat. Ditanya F-nya berapa dan arahnya. B, jarinya berapa? Massa elektron ingat 9,11, 10⁻³ kg. Jawab, ingat rumus yang tadi. F sama dengan Q, PB sin theta. Masukkan angkanya. 1,6 10⁻16 kolom kali 6 10⁻7 0,5 sin 91, hasilnya adalah 1,8 10⁻12 Newton. Nah, arahnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah kecepatan. Buatlah ibu jari sesuai P yaitu ke kanan. Kemudian bukalah 4 jari yang lain yang arahnya menjauhi pembaca. Nah, tangannya terbuka ke atas. Karena elektron negatif, maka arahnya kebalikannya yaitu ke bawah. Nah, untuk mencari jari-jari, ingat rumus yang tadi. R sama dengan MP per QB. Masukkan angkanya. 9,11 10⁻31 kali 6 kali 97 meter per sekon per 1,6 10⁻19 kali 0,5. Hasilnya yaitu 6,83 kali 10⁻4 meter. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak penjelasan materi berikutnya. Selamat menonton. Mari adik lanjutkan penerapan rumus yang tadi, yaitu kalau muatan bergerak tegak lurus dalam medan magnet. Ini diterapkan pada spektrometer massa, yaitu alat untuk menentukan massa dari partikel bermuatan. Lihat skema spektrometer massa di sebelah kiri, itu di situ ada sumber ion. Nanti ion dilewatkan pada dua plat sejajar. Di situ nanti ion atau partikel bermuatan mendapat energi kinetik yang diperoleh dari energi potensial. Lihat sebelah kiri bawah, itu setengah mp kuadrat nanti sama dengan E kali P besar. Ingat, P kecil itu kecepatan, P besar itu adalah beda potensial. Nah, dari dua rumus ini diperoleh kecepatannya yaitu akar sebelah kanannya P sama dengan akar 2 E kali P per M. Dari rumus yang tadi yaitu kalau partikel bermuatan bergerak lurus dalam medan magnet, maka jari-jarinya yaitu R sama dengan MP per QB. Nah, karena muatannya di sini Q sama dengan E, maka bisa disebut bahwa sama dengan MP per E kali B. Nah, ganti P-nya dengan sebelah kirinya. Maka kombinasi antara P yang sebelah kiri dan R diperolehlah massa partikel bermuatan M sama dengan E kali R kuadrat per 2Pi kali B kuadrat. Di mana E itu muatan partikel, R itu jari-jari lintasannya, P itu adalah beda potensial ketika melewati dua keping sejajar, B itu adalah medan magnet yang dilalui oleh partikel muatan yang bergerak secara lurus yang lintasannya berupa lingkaran. Jadi adik-adik, tidak sulit, silahkan nanti mencoba soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa rajin mencoba supaya bisa. Selamat menyimak, sampai bertemu materi berikutnya. Sampai jumpa.